pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya. Anda kembali bersama dengan Dini Wardani dalam podcast bersama dengan RRI Surabaya yang disiarkan langsung dari Tugu Pahlawan Surabaya edisi hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Cak Mus dari Kampung Dolanan. Dari Kampung Dolanan. Nah, apa kabar Cak Mus sore hari ini? Alhamdulillah baik, semangat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di podcast RRI Surabaya. Terima kasih juga sudah diundang. Tugu Pahlawan yang cukup sumuk gitu ya Camus ya. Nah, kita akan ngobrol seputar dolanan. Dolanan itu apa sih Camus? Dolanan itu adalah mainan. Betul. Ya kan? Apa yang membedakan antara dolanan dengan dolanan dulu sama sekarang? Kita tahu bahasanya kalau sekarang itu kan dolanan itu ada gadget. Benar, ya kan? iya. Apa sih yang namanya tengklek nggak kenal? Apa yang namanya gobak sodor? Kayaknya males capek gitu ya. Kemudian kita juga ngomongin seputar apa lagi ya? Cublek-cublek suang, benteng-bentengan. Nah, dolanannya seperti apa yang digagas sama Cak Mus ini? Dolanan yang dilakukan oleh Kampung Dolanan itu adalah sebuah permainan yang melatih interaksi dengan manusia. Artinya kalau jin dan lainnya nggak bisa. Nah, itu adalah dolanan jin. Kalau dolanan aja itu ya. Dolanan aja itu ya, yang bisa dibuat interaksi. Artinya di situ tidak hanya untuk menangkal aja ya Camus ya, tapi juga ada tentang buahnya. Jadi kalau kita ngomong tentang permainan tradisional, itu Kampung Dolanan mesti menggunakan simbol kayak gini. Simbol kayak gini ini maksudnya apa? Yang pertama itu permainan tradisional mesti mengenal tentang dirinya sendiri. Yang kedua itu permainan mesti erat kaitannya dengan lingkungan sekitar dan alam sekitar hingga manusia sekitarnya. Nah yang ketiga itu mesti erat kaitannya dengan Tuhan. Jadi setiap permainan tradisional itu mesti ada 3 unsur tadi itu. Contoh saat kita coba bermain dakon, tahu ya Mbak Dini ya? Tahu ya, dakon atau congklak kayak gini kan. Nah, itu kalau misalkan kita belajar dakon, ada yang mengatakan bahwa kita belajar tentang berhitung. Itu kan itu sudah biasa. Sehingga di kami secara kajiannya adalah di dakon itu kan ada lubang kecil yang totalnya 7 kan. 7 itu menandakan 7 hari dalam seminggu. Nah, setiap minggunya itu kita diarahkan untuk melakukan aktivitas. Aktivitasnya di dakon apa? Mengisi biji itu dianggap seperti harta yang kita punya. Kita punya harta, kita ambil, terus kemudian kita bagikan kepada orang yang dekat dengan kita. Orang tua, adik, kakak, kakek, nenek, paman dan seterusnya, sampai tetangga yang dekat dengan kita. Saat semua orang yang sudah dekat dengan kita itu selesai, baru diarahkan untuk mengurusi diri kita sendiri. Dengan cara apa? Nabung di lumbung. Jumlahnya berapa? Hanya 1. Nggak boleh banyak. Kenapa? Ini yang sangat penting pembelajarannya di dakon. Apa itu maksudnya? Jadi ketika kita masih punya harta yang banyak, itu kita bagikan, kita sedekahkan juga kepada orang-orang yang ada di depan. Yang di depan ini siapa? Musuh atau lawan gitu kan. Jadi terhadap orang yang dekat dengan kita, terhadap lawan, itu tetap kita berlaku baik kepada siapapun sekalipun itu lawan. Berapa banyak pun lawan, berapa banyak pun musuh, itu kita tetap perlakukan baik. Dengan cara perlakukan kebaikan itu sama dengan diri kita sendiri dan orang dekat dengan kita. Gitu. Artinya meskipun orang itu jahat, kita tetap harus baik ya. Harus baik, betul. Nah, yang lainnya lagi itu ada lagi. Jadi kalau setelah ada lumbung kita terus ada lumbung lawan kan. Tapi kita nggak boleh ada ngasih di lumbung lawan. Kenapa? Karena kita hanya diarahkan untuk memberi, tidak untuk menabung di orang lain. Baik. Gitu. Yang terakhir di permainan dakon itu ada istilahnya nembak, bedil atau dor gitu. Tahu ya Mbak Dini? Tahu dong. Nah, itu ceritanya kan ada lubang kosong di kita gitu kan. 1 lubang kosong, kita sisa 1. Sisa 1 ditaruh di sini, akhirnya kita ngambil biji lawan. Benar. Biasanya itu langsung dibilang, "Wah, nggonku dicuri, punyaku diambil" gitu kan. Padahal pembelajarannya di dakon itu bukan tentang diambilnya. Saat dalam menjalani kita kehidupan itu, hartamu itu tetap akan menjadi milik orang lain. Makanya nasihat orang tua zaman dahulu ketika barang kita itu dicuri, itu penyampaiannya adalah berarti kita kurang sedekah. Dan barang yang dicuri itu dianggap sebagai sebuah nilai tentang sedekah. Artinya kita ketika di era saat ini kan banyak penipuan nih ya Mas Camus gitu ya. Kemudian kalau kita ngerasa aduh duitku hilang, aduh duitku ini, itu ternyata ada filosofinya dari permainan dakon itu ya. Betul. Jadi kita nggak hanya sekadar untuk membuang waktu ya, membuang waktu untuk mungkin kalau bahasa anak sekarang tuh gabut gitu ya. Tapi ternyata
ternyata di balik kegabutan itu ada nilai-nilai yang bisa dipahami. Betul. Dan juga ada nilai moral yang bisa dipelajari. Betul. Gitu. Nah, itu masih satu permainan aja, Dakon. Bagaimana dengan permainan yang lainnya? Benteng-bentengan, gobak kayaknya sodor. jadi 1 bulan. Nggak sampai jam 7 malam, 1 bulan ke depan kita podcast membahas tentang permainan. Oke. Nah, Camus, saat ini kamu dolanannya udah berapa anggotanya? Saat ini mulai dari awal sampai sekarang itu kita ada alumni sekitar 330-an. Oke, didirikan dari tahun berapa? Di tanggal 13 Desember tahun 2016. Oke, jadi artinya sekarang umurnya 8 tahun. 8 tahun ya kan. Dan Camus sudah mengawal itu selama 8 tahun ini ya? Betul. Oke, apa suka duka ketika mengawal kampung dolanan? Suka duka ya. Ini menjadi duka yang kemudian menjadi suka. Oke. Apa itu? Diusir oleh dinas terkait selama 20 sampai 25 kali. Tapi terkadang saya rindu untuk diusir sih. Jadi memang sayanya juga yang pengen diusir karena di pengusiran itu ini yang menjadi kesukaan. Saat diusir itu kita belajar berdiplomasi. Jadi terima kasih buat para dinas yang telah mengusir kami karena bapak-bapak semua telah mengajari kami untuk berdiplomasi yang baik. Diusir itu diusir karena apa? Nggak mungkin diusir kalau nggak ada sebabnya nih, Camus sih. Ya, yang pertama dikiranya jualan. Yang kedua itu sampai rame tahun 2017. Itu dikiranya alasan yang tersampaikan merusak pemandangan. Waktu itu sampai chaos, orang-orang yang merasakan dampaknya dengan kampung dolanan ikut protes di situ. Itu di mana tempatnya? Di Car Free Day Tunjungan. Ada 2 dinas yang memang langsung mengusir kami waktu itu. Cuman saya melihat bahwa di ranah masyarakat itu memang rindu dengan permainan tradisional. Hingga akhirnya mereka ini harus tetap diadakan gitu kan. Sementara yang dari dinas menjalankan apa yang sudah tertulis. Jadi dari dinas itu sudah sesuai dengan aturan yang tertulis. Yang dari sini merasakan dampaknya gitu kan. Akhirnya dicari jalan tengahnya. Waktu itu sampai Pemkot itu datang ke tempat kami. Yang pertama yang dilakukan adalah mereka meminta maaf akan kejadian kemarin. Terus kemudian yang kedua meminta kita membuat surat tanggal di mana setelah kejadian itu hari Minggunya sampai selamanya menggunakan Car Free Day Tunjungan. Gitu. Akhirnya dapat legitimasi ya. Iya, dapat legitimasi. Oke, keren banget ya. Ya kan akhirnya dari duka menjadi suka kan. Meskipun deg-degan. Meskipun agak nyesek gitu ya awal-awalnya ya Mas ya. Itu berapa orang yang diusir itu? Banyak yang membela juga banyak. Karena waktu itu memang kita rame banget, satu bahu dari timur ke barat itu kita pakai semuanya karena masanya memang sangat banyak waktu itu. Senang main, orang tuanya juga datang, terus bikin crowd yang sangat ramai juga. Akhirnya karena terdesak oleh masyarakat, alasan yang tersampaikan adalah yang terpikiran di penglihatan dan dalam otaknya bapak-bapak waktu itu. Merusak pemandangan gitu. Oke, tapi memang animo masyarakat itu juga perlu diapresiasi ya, karena kan saat ini jarang ya Camus ya ada permainan tradisional dihidupkan lagi. Iya betul. Karena saat ini sudah sukanya gadget dan gadget gitu semua ada di genggaman tangan, padahal itu kurang produktif yang pasti dan juga nggak syarat akan filosofi juga gitu ya. Nah kemudian kalau bicara tentang kampung dolanan, kedepannya ada target apa Camus? Kedepannya kita pengen sekolah-sekolah ini memunculkan sebuah aktivitas tentang pelestarian permainan tradisional. Kami sudah mendampingi salah satu sekolah di Surabaya di SDN Mojo 3 itu sebagai sekolah pelestari dolanan tradisional. Di mana di setiap kelasnya itu ada sudut dolanan atau pojok dolanan. Yang mainannya itu adalah mainan dari anak-anak dalam kelas tersebut. Ditaruh di situ mulai dari awal semester sampai akhir semester. Tujuannya apa? Dibuat main secara bersama. Jadi di situ mereka akan belajar tentang bahwa ini milikmu memang, tapi kamu belajar ikhlas untuk bisa dimainkan bersama dengan teman-temanmu yang lain. Itu berlaku untuk semua yang bawa ya. Terus kemudian secara aktivitas itu kita lakukan. Akhirnya sekolah punya program yang namanya Rabu Ceria. Dan ketika sudah dilakukan dampaknya ternyata yang semula biasanya ya di kalau Mbak Dini kayaknya enggak, temen-temennya Mbak Dini mungkin waktu jam istirahat belum bel, anak-anak itu kan Bu istirahat gitu kan, kata-kata ya Bu istirahat Pak istirahat gitu kan. Saat bel istirahat masuk, anak-anak ini menunggu dipanggili oleh gurunya untuk masuk. Dan itu yang terjadi pada saat dulu gitu kan. Ketika saya mengalami sekolah yang kemudian di masa saya seperti itu kadang ada teman-teman. Nah, yang terjadi ketika sudut dolanan atau pojok dolanan itu dilakukan, anak-anak ini
sudah terbiasa dengan yang namanya aturan disepakati secara bersama. Sehingga mereka tertanam bahwa kita harus menaati peraturan karena kita sudah menyepakati aturan tersebut. Mungkin di awal-awal itu ada yang menolak, loh enggak kok, aku enggak kayak gitu dan seterusnya gitu. Aku enggak melakukan ini dan seterusnya. Tapi ketika sebuah pola itu dilakukan secara terus-menerus ya, secara berulang, akhirnya menjadi sebuah budaya, dan dari budaya menjadi sebuah tradisi. Tradisi yang baik berupa taat tertib, berupa jujur, berupa apapun itu akan bisa dimunculkan oleh anak-anak ketika mereka sedang bermain permainan tradisional. Baik, nah itu tadi ya pemirsa juga pendengar ya, kalau bicara tentang SD ya, masih Camus ya, masih SD. Padahal nih kalau anak SMA ini juga seneng loh kalau main dakon. Ini masih seneng ya main dakon nih. SMA? SMA, masih 17. Ya. Gitu kan, biasanya kan kenapa nggak harus mungkin dikembangkan sampai ke SMA itu? Nah, Camus, kita bagi berdasarkan job desk gitu ya. Kita sudah punya ekosistem Mbak Dini. Jadi yang anak-anak itu kita arahkan sebagai target bermainnya. Terus kemudian yang SMP SMA itu kita arahkan mereka sebagai fasilitator bermain. Jadi kita arahkan mereka sebagai penggerak untuk mengajari adik-adiknya bermain. Terus kemudian untuk yang orang tua itu menjadi pendamping anak ketika di rumah bermain. Terus kalau yang lansia itu biasanya kita jadikan mereka sebagai narasumber. Ini sebenarnya permainan dulu itu mengajari tentang apa kayak gitu. Nah terus ini untuk orang berdasarkan usia, orang berdasarkan profesi dan struktural kehidupan yang ada di bumi ini itu kita bagi juga. Mulai dari yang pertama dari sekolah atau akademisi kita bekerja sama gitu ya. Yang akademisi ini kita tingkatkan ke arah kampus. Kita kerjasama sama mereka tentang riset karena permainan tradisional ini menjadi salah satu yang tidak ada risetnya sama sekali. Akhirnya kita kerjasama dengan mereka agar permainan tradisional Indonesia itu terupload di jurnal internasional hingga akhirnya orang luar mengakui bahwa itu permainan dari Indonesia. Yang kedua itu dari pengrajin atau pengusaha atau pedagang agar permainan tradisional hidup karena dari mereka kayak gitu kan. Yang ketiga itu dari kumpulan atau komunitas. Jadi di luar kami juga melakukan pembinaan ke kampung-kampung untuk aktivasi permainan tradisional. Terus kemudian yang keempat perannya dari media salah satunya RRI. Kita juga terima kasih banget ya. Kita terima kasih banget, kerjasama juga sudah cukup sering. Kita diberi kesempatan untuk mensosialisasikan tentang permainan tradisional dengan paketnya masing-masing. Akhirnya yaitu yang coba kita lakukan benar-benar penyampaiannya lebih maksimal kayak gitu. Artinya ini jangan sampai nanti permainan tradisional asli Surabaya, Jawa Timur, Indonesia diklaim sama negara tetangga. Gitu ya Pak Camus ya. Karena saat ini kan klaim-klaiman sudah ya kita tahu lah ya. Sudah sangat meresahkan gitu ya, apa-apa diklaim gitu ya. Kenapa nggak yang jelek-jelek aja sih diklaim gitu? Yang jelek biar milik orang lain biasanya. Nah, biasa gitu ya. Oke, Camus, sebagai closing statement, apa harapan Camus ke depannya tahun 2024 ini? Ya, ada sebuah statement yang sering saya sampaikan ya tentang anak-anak tidak bermain permainan tradisional. Jadi salah satunya adalah anak-anak tidak bermain permainan tradisional itu bukan karena mereka tidak tertarik, tapi karena mereka belum teredukasi tentang permainan tradisional itu sendiri. Sehingga kita nggak perlu judgement bahwa anak-anak tidak senang sama permainan itu, tapi judgementlah pada diri kita apakah kita sudah mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Oke, baik, keren banget nih Camus. Jadi kalau ada anak-anak kenapa sih nggak ada yang mau main permainan tradisional? Coba dulu kita refleksi dulu. Kira-kira kini kita udah ngenalin belum ya gitu? Karena tak kenal maka tak sayang gitu. Walaupun ya. Sudah kenal belum tentu disayang. Kali ini sesi curhat gitu. Sesi curhat. Baik, terima kasih banyak Camus. Sama-sama Mbak Dini. Sudah hadir di sukses podcast buat RRI ya. Terima kasih. Di podcast yang disiarkan langsung dari Tugu Pahlawan Surabaya. Saya Dini Wardani dan sampai jumpa. Dadah.